Shalom, puji Tuhan kita bertemu lagi melalui Manna GTM pada hari ini. Mari mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu atas hari karunia-Mu yang kembali Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa, pimpin kami menikmati hari karunia-Mu saat ini. Kami mau mendengar firman-Mu untuk menjadi pedoman kami, sehingga kehidupan yang Tuhan karuniakan selalu kami jadikan sebagai kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Ibrani pasal 12 ayat 28 sampai 29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, membandingkan situasi kita di tahun ini dengan tahun yang lalu, tentu kita merasakan perbedaan yang sangat besar. Bahkan kalau boleh dikatakan banyak yang tergoncang dengan situasi pandemi COVID-19 yang melanda bumi ini, baik di negara kita maupun di luar sana. Situasi pandemi COVID-19 ini mengakibatkan banyak orang yang mengalami depresi, ketakutan yang berlebihan, ruang gerak yang dibatasi, banyak yang harus kehilangan pekerjaan, kehilangan anggota keluarga akibat corona yang membuat keluarga mereka dikubur tanpa harus didampingi oleh keluarga, serta banyak lagi permasalahan yang membuat orang menjadi stres dan tidak sedikit yang lalu menjadi sakit. Semua ini tentu membuat kita merasakan kesusahan, yang membuktikan bahwa memang tidak ada yang siap menghadapi situasi ini. Sebab itu, hanya satu hal yang akan membuat kita dapat menghadapi situasi sekarang, yaitu dengan mengandalkan Tuhan. Bacaan kita pada hari ini berbunyi, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ada dua hal yang menjadi pesan firman Tuhan pada hari ini. Pertama, mengucap syukur kepada Allah. Yang kedua, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Apa yang membuat kita harus bersyukur kepada Allah?
Tentu ini sangat beralasan bahwa kita telah menerima kasih karunia Allah melalui Tuhan Yesus, yang menjadi alasan kita untuk terus mengucap syukur. Ini sangat berbeda dengan situasi Israel pada saat Musa naik ke Gunung Sinai untuk mengambil 2 loh batu yang berisi dengan hukum-hukum Tuhan. Kalau kita melihat ayat sebelum bacaan kita saat ini, di ayatnya yang ke-20, di situ dikatakan, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saat itu tentu bangsa Israel sangat ketakutan menantikan kehadiran Musa untuk membawa hukum Tuhan yang akan menjadi pedoman mereka. Sementara kita yang saat ini dikatakan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan yang telah kita jalani ini ketika Yesus sebagai pengantara perjanjian baru dalam ayat 24 sebelum bacaan tadi, Yesus yang sudah menjadi pengantara perjanjian baru yang membawa keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu, mensyukuri akan kasih karunia Allah melalui Tuhan Yesus ini akan membuat cara pandang kita berbeda menghadapi situasi sekarang. Memang banyak hal membuat kita mengeluh, tetapi ketika mengingat bahwa Yesus Kristus telah datang menjadi pengantara perjanjian baru itu, rasa syukur itu akan selalu naik, yang akan membuat kita lebih mampu lagi menghadapi situasi di masa sekarang ini. Yang kedua dikatakan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Peribadahan kita yang kita lakukan kepada Tuhan haruslah selalu berkenan kepadanya. Dikatakan di ayat 25, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Mari tunjukkan rasa hormat dan takut kita kepada Tuhan melalui hubungan pribadi kita, roh kita yang selalu menyembah Allah dengan benar dan takut, sehingga situasi ini, keadaan dunia sekarang ini, kita mampu hadapi dengan kepercayaan kepada Allah yang mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau senantiasa menyatakan kuasa-Mu, pemeliharaanmu yang sempurna bagi kami. Dalam menghadapi situasi sekarang, banyak kami yang tergoncang Tuhan. Oleh karena itu, hanya dengan terus mendekatkan diri kepadamu akan membuat kami boleh bersyukur bahwa Tuhan Yesus tetap ada untuk menolong, memampukan kami, dan melindungi kami. Karena itu Bapa,
biarlah dalam seluruh keberadaan kehidupan kami menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan, karena kami terus menunjukkan hormat dan takut kami hanya kepadamu. Berkati kami menjalani aktivitas hari ini, sehingga dengan jaminan firman-Mu bahwa karena kami telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, akan membuat kami boleh bersemangat menjalani aktivitas kami dengan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Ini kami yang datang berseru kepadamu Bapa, mohon ampunilah dosa-dosa kami. Terima kami yang berdoa dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.